Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, pernahkah kalian membayangkan bagaimana perjuangan seorang yatim piatu yang kemudian menjadi pemimpin umat di seluruh dunia? Nabi Muhammad SAW lahir di Mekah pada tahun 570 Masehi. Beliau kehilangan ayah dan ibunya sejak kecil, sehingga sejak kecil beliau sudah diajarkan untuk mandiri dan bertanggung jawab. Kali ini kita akan belajar tentang keteladanan beliau. Ayo simak baik-baik ya. Sejak kecil hingga remaja, Nabi Muhammad sudah belajar mandiri. Beliau mengembala kambing, membantu keluarga, dan kemudian ikut berdagang bersama pamannya Abu Thalib. Beliau selalu jujur dan tekun, tidak pernah menyia-nyiakan waktu. Wahai Muhammad, bawalah daganganku. Aku sangat percaya padamu karena kejujuranmu. Nabi Muhammad bertemu Khadijah, seorang wanita yang terpandang di Mekah pada saat beliau berdagang. Khadijah kagum dengan kejujuran dan ketekunan Nabi Muhammad, sehingga ia menawarkan pekerjaan. Aku ingin kamu bekerja denganku. Aku yakin kamu jujur dan cakap. Nabi menceritakan hal ini kepada pamannya yaitu Abu Thalib, yang merasa senang dengan tawaran itu. Tak lama kemudian, Nabi menikah dengan Khadijah. Mereka membangun keluarga yang penuh kasih sayang dan saling mendukung. Nabi Muhammad merasa gelisah setelah melihat banyak penduduk Mekah yang melakukan kemaksiatan. Untuk merenung dan berdoa, beliau menyendiri di Gua Hiro yang jauh dari keramaian kota. Iqra, bacalah. Aku tidak bisa membaca. Inilah wahyu pertama, surat Al-Alaq ayat 1-5 pada usia 40 tahun. Peristiwa ini terjadi pada 17 Ramadan yang kini dikenal dengan Nuzulul Quran. Setelah menerima wahyu, Nabi Muhammad merasa kaget dan merasa ketakutan. Beliau langsung bergegas pulang ke rumah dan meminta diselimuti oleh istrinya Khadijah. Khadijah, setelah mendengar kejadian itu, ia langsung memutuskan untuk mendatangi pamannya, yaitu Waraqah bin Naufal, seorang pendeta yang bisa menafsirkan mimpi. Beliau memastikan bahwa wahyu yang diterima Nabi Muhammad benar-benar dari Allah dan memberikan semangat serta penguatan kepada Nabi Muhammad. Orang pertama yang masuk Islam adalah Khadijah, yaitu istri Nabi Muhammad. Beliau selalu mendukung Nabi Muhammad dan menjadi contoh kesetiaan serta keteladanan. 40 hari setelah wahyu pertama, turunlah wahyu kedua, surah Al-Mudaththir ayat 1-7. Allah memerintahkan Nabi untuk bangun dan mulai berdakwah. Wahai orang yang sedang berselimut, bangunlah, beri peringatan dan agungkanlah Tuhanmu. Surah Al-Mudaththir ayat 1-3. Ayat pertama berbunyi, wahai orang yang sedang berselimut, karena saat itu Nabi sedang berselimut di rumah, merasa takut dan kedinginan setelah menerima wahyu pertama. Allah menunjukkan perhatiannya, menekankan perlunya kesabaran dan keberanian. Nabi berdakwah secara diam-diam kepada keluarga dan sahabat terdekat. Dalam 3 tahun pertama, sekitar 40 orang masuk Islam. Setelah 3 tahun berdakwah secara rahasia, Nabi merasa waktunya sudah tepat untuk menyampaikan ajaran Islam secara terbuka kepada seluruh penduduk Mekah. Wahai penduduk Makkah, sembahlah Allah, jangan menyekutukannya. Walaupun banyak yang mengejek dan marah, Nabi tetap bersabar. Beliau membalas kejahatan dengan kasih sayang, bukan kekerasan. Sebagai bukti kenabian, Allah membekali Nabi Muhammad dengan mukjizat seperti Al-Quran dan peristiwa Isra Mi'raj. Anak-anak, sekarang tugas kita adalah meniru kejujuran, kesabaran, dan keteladanan beliau dalam kehidupan sehari-hari. Sekian perjalanan singkat kita hari ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.